aku Seligo, dan kalau kalian kepengen cari tahu tentang kuliah di Malaysia, kalian ke channel yang tepat. Karena di channel aku udah suka bikin video tentang kuliah di Malaysia dan seputar hidup aku selama aku kuliah di Malaysia. Nah, tapi karena sekarang lagi pandemi, sekarang itu sebenarnya kuliah semester terakhir aku sebelum aku magang, jadi aku kuliah online di Jakarta. So, kalau kalian kepengen tahu lebih lanjut tentang kuliah di Malaysia, tentang bahasa Inggris, dan tentang kehidupan aku pada umumnya, subscribe dulu ke channel aku, tombol merah di bawah, gratis. Oke, without further ado, langsung aja kita bahas 6 alasan kenapa kalian harus consider kuliah di Malaysia. Nah, jadi sebenarnya 6 alasan ini adalah alasan pribadi aku selama aku 4 tahun kuliah, dan aku bisa kasih ke kalian tips-tips dan alasan lah kenapa aku awalnya mau kuliah. Stay tune sampai belakang. Oke, alasan pertama adalah karena bahasa. Ini paling obvious guys. Jadi bahasa yang dipakai di Malaysia adalah bahasa Inggris. Jadi jangan ada yang nanya lagi, Kak, di Malaysia pakai bahasa apa pengantarnya? Pakai bahasa Inggris ya guys. Sorry, ada motor lewat. Jadi bahasa pengantar yang dipakai di kampus adalah bahasa Inggris. Apalagi kalau kalian di kuliahan swasta, itu udah dijamin pasti pakai bahasa Inggris guys. Makanya di video-video sebelumnya, kalau kalian emang udah ngikutin aku udah suka bilang ke kalian, kalian harus banget prepare bahasa Inggris dari sejak dini, sejak jauh-jauh sebelum kalian mau kuliah di luar negeri. Karena kalau kalian kesulitan di bahasa, gimana kalian mau excel di perkuliahan? Dan anyways, kalian harus punya bukti kefasihan bahasa Inggris kalian dengan pakai IELTS atau TOEFL, dan kalian harus ngumpulin itu ke kuliahan masing-masing. Nah, tapi ada yang nanya, Kak, jadi bahasa yang dipakai sama teman-teman di sana bahasa apa? Nah, dikarenakan Malaysia adalah multiracial country, jadi sebenarnya jawabannya tergantung. Kalau kalian di kota, aku udah bisa hampir 80-90% kalian ngomongnya pasti pakai bahasa Inggris. Tapi kalau kalian lebih di pinggir-pinggir, nggak terlalu di kota gitu ya, nah itu balik lagi deh. Kalau kalian bisa bahasa Melayu dan kalian emang ngomongnya sama orang lokal Melayu sana, ya silakan kalian conversation pakai bahasa Melayu. Kalau kalian bisa bahasa Mandarin dan ketemu orang Chinese di sana, silakan dicoba pakai bahasa Mandarin. Seperti itulah. Jadi aku bisa bilang jawabannya tergantung, tapi bahasa yang paling umumnya dipakai adalah bahasa Inggris. Yang kedua adalah poin penting banget, kalau kalian mau keluar negeri untuk kuliah, kalian pasti consider tentang budget kan. Nah, the good news is Malaysia itu adalah salah satu negara yang kalau kalian mau kuliah standar internasional itu affordable. Jadi sebenarnya kalau kalian bandingin sama kuliahan di Indonesia, ya lebih murah pasti di Indonesia. Tapi kalau kalian bandinginnya sama luar negeri lain, apalagi seperti negara tetangga kita Singapura, atau dibandingin dengan negara-negara berbahasa Inggris lainnya, kalian bisa banget coba compare, pasti Malaysia lebih affordable. Nah, itu adalah salah satu alasan juga kenapa aku consider mau kuliah di Malaysia. Nah, cuma ini balik lagi ke masing-masing. Kalau kalian punya budget lebih dan kalian punya negara impian, silakan. Nah, alasan ketiga adalah program. Jadi banyak banget program yang ditawarkan oleh kuliahan-kuliahan di Malaysia. Nah, jadi ada twinning program, ada transfer program, ada US dan UK program, dan banyak lagi program lainnya. Dan jadi to be honest guys, kalau kalian pengen kuliah di US nih misalnya, atau kuliah di UK, nah tapi kalian nggak mau full, let's say full 4 years in the US, kalian maunya let's say 2 tahun di Malaysia dan 2 tahun di US, itu bisa banget guys. Temen aku banyak banget yang transfer dari Malaysia ke US dan dia kuliah di sana kayak gitu. Terus ujung-ujungnya lulusnya dari US kayak gitu. Nah, tapi bisa juga misalnya 4+0 program yang seperti aku jalankan sekarang adalah 4+0 program. Jadi kuliah di Malaysia selama 4 tahun, tapi kalian dapat sertifikasi dari US dan silabusnya juga silabus US guys. Jadi ada partnership atau collaboration dari universitas kalian dengan salah satu universitas di US. Seperti itu. Dan kalian aku saranin buat tanya-tanya lebih lanjut. Aku saranin jangan tanya ke aku, tapi tanya ke universitas yang langsung kalian mau masuk gitu ya. Tapi kalau kalian butuh agen, misalnya aku bisa kenalin ke agen aku yang dulu masukin aku ke universitas tersebut dan bantuin segala macam dokumennya. Feel free buat komen di bawah atau DM aku langsung aja supaya lebih cepat dibales di Instagram @seligo.
Oke, next up, yang keempat itu adalah pergaulan dan culture-nya. Kesimpulan yang aku bisa ambil selama aku kuliah di Malaysia adalah aku dapat teman dari berbagai macam background dan berbagai macam culture, dan aku sadar bahwa kita itu hidup nggak di bubble di Indonesia aja gitu loh. Maksudnya meskipun di Indonesia juga banyak culture yang beragam, tapi di luar sana lebih banyak lagi gitu loh. Maksudnya ada yang berpikiran seperti ini, ada yang pemikirannya totally sangat-sangat berbeda gitu loh, yang mungkin kalian susah temukan di Indonesia, misalnya seperti itu. Jadi intinya aku tuh sadar bahwa culture itu sangat beragam dan our culture is actually very unique. Jadi aku malah jadi sadar ke root aku di awal bahwa wow, iya Indonesia banyak culture dan kita harus preserve itu. Dan aku juga makin melek bahwa oh, bisa banyak bahasa itu bagus. Kita bakalan bisa berkomunikasi dengan orang lain di sana. Contoh, aku punya teman langsung dari China, aku punya teman langsung dari Middle East, dan mereka ngomong bahasa utamanya mereka yang masing-masing dari negaranya. Nah, bayangin kalau kalian bisa banyak bahasa, kalian bisa explore ke negara temen kalian itu dengan enaknya gitu loh. Jadi ini sebenarnya pengalaman berharga, ngebuka mata aku bahwa culture dan budaya dan language itu adalah sangat berharga. Ya intinya kayak gitu. Terus, nah aku pengen share dikit juga. Dulu pas awal-awal aku datang ke Malaysia itu aku ada culture shock. Jadi meskipun Malaysia itu deket jaraknya ya, dan baik orang bilang serumpun, terus masih mirip dengan Indonesia meskipun betul in a way, tapi sebenarnya banyak culture yang bikin aku awal-awal bener-bener nggak terbiasa. Misalnya kita di Indonesia ya tiap hari ngomongnya bahasa Indonesia aja, tapi pas aku awal kesana orang ngomongnya beda-beda banget, nggak cuma bahasa Inggris gitu loh. Jadi it's just one thing that really confused me at first, karena aku kebingungan. Kalau kamu ke Chinese restaurant, it's good kalau kamu bisa ngomong bahasa Mandarin. Terus kalau kamu ke pasar malam, it's good if you know bahasa Melayu, kayak gitu. Jadi it's just wow. I don't really know what to say. Nah, alasan kelima yang menurut aku penting juga adalah jarak. Karena aku ke situ juga nggak sama temen, bener-bener sendirian. Dan awalnya itu emang takut tapi excited. Cuma kalau kejauhan terus ada apa-apa di rumah, aku susah baliknya. Jadi itu adalah salah satu hal yang aku pikir bahwa oh, kalau emang ada apa-apa, just in case, it's very near anyway. It's just 2 hours away by plane. Dan juga kalau seandainya kalian tadi kepengen contoh twinning program yang 2+2, let's say 2 years in Malaysia, 2 years in the US, kalian bisa coba dulu cari tahu kalian betah nggak sih kalau jauh dari rumah. 2 tahun kalian coba di Malaysia. Nah terus kalau kalian emang bisa hidup sendirian, berarti ya kalian kemungkinan untuk bisa hidup sendirian di US-nya tuh lebih besar. Kayak gitu. Tapi kalau kalian udah 2 tahun di Malaysia nggak betah, harus sering-sering pulang gitu ya, ya gimana gitu, mau jauh-jauh lagi untuk kuliah kayak gitu. Ini in a way it's good gitu for you to know yourself, karena kan masing-masing orang berbeda. Jadi aku nggak bakalan ngejudge kalau orang ini payah nggak bisa jauh-jauh dari orang tua, atau nggak mandiri atau apa, nggak ada yang kayak gitu guys. Dan emang ada orang yang lebih bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain dan adaptasinya cepat. Ada orang yang emang susah kan, harus paling nggak ada seseorang yang bantuin dia atau nge-lead dia, kan memang orang beda-beda. So which one are you? Nah, lastly adalah makanan. Jadi sebenarnya poin ini nggak terlalu krusial bagi orang yang nggak picky untuk makanan, tapi aku include di sini juga karena aku tahu lidah orang Indo itu terkadang sangat bikin ngangenin gitu. Ada yang bilang katanya suka banget pedes, terus di sana entah di negara mana nggak ada makanan pedes, atau kangen bakwan terus nggak ada bakwan, atau semacamnya dan yang lain-lain. Nah, good news is di Malaysia itu makanannya masih mirip dengan di Indonesia, dan banyak banget restoran di sana yang adalah restoran Indo kayak gitu. Jadi di sana tuh masih banyak yang jual kayak misalnya bakso, bakwan di sana dipanggilnya cucur, just for your information. Terus masih banyak yang jualan ayam penyet, terus nasi goreng, pokoknya mirip-mirip deh. Jadi kalian nggak usah khawatir cari makan
susah kayak gitu. Dan untuk my Muslim friends, banyak banget makanan halal di sana, so you don't need to worry, karena banyak orang Malaysia juga merupakan orang Muslim. Oke guys, segitu aja video dari aku. Kalau video ini berguna, silahkan share ke teman-teman kalian atau ke siapapun yang butuhin video ini, mana tahu membantu mereka. Dan aku Sally Go, I'll see you guys on my next video. Jangan lupa subscribe, oke? Bye!